Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa rahimakumullah. Al-waktu kasaif, waktu bagaikan pedang. Dalam kalimat tersebut sudah jelas bahwasannya waktu sangat berperan penting dalam kehidupan. Maka barang siapa yang senantiasa menyia-nyiakan waktu, maka orang tersebut telah menyia-nyiakan kehidupan mereka. Bahkan mayoritas di zaman sekarang banyak orang yang menganggap bahwasannya waktu luang ialah waktu untuk mereka bersenang-senang, sehingga dengan mudahnya mereka menelantarkan waktunya begitu saja demi hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, ini nih, di zaman yang serba modern, di zaman yang serba canggih, di zaman yang serba teknologi, di zaman yang serba apa-apa bisa digapai lewat handphone, banyak orang posting status di sosial media, komen status teman di sosial media sampai berjam-jam, bahkan terkadang mereka sampai melalaikan ibadah mereka. Bukankah tidak lebih baik bagi orang yang senantiasa mengerjakan hal-hal tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, setiap ibadah yang kita lakukan akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang selanjutnya, banyak orang yang senantiasa berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan duniawinya saja. Bukankah tidak lebih baik bagi mereka untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tanpa kita sadari, setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang berada di dalamnya. Nah, contoh yang terakhir, sekarang banyak para pemuda yang senantiasa menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang bilang begini, kita kan masih muda, nanti tobatnya kalau kita sudah tua. Nah, jika semua orang berprinsip seperti itu, apa gunanya kita hidup di dunia? Dari hal-hal tersebutlah yang senantiasa membuat manusia dalam keadaan benar-benar merugi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang senantiasa beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pemirsa rahimakumullah, banyak orang yang menganggap bahwasannya waktu hidup di dunia itu sangat panjang. Akan tetapi pernyataan tersebut sangatlah salah besar. Bahkan ada yang mengatakan begini, lamanya hidup di dunia itu ibarat lamanya kita meminum secangkir kopi. Kita bayangkan saja betapa sedikitnya kita meminum kopi. Singkat kan? Sangat singkat sekali. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwasannya waktu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Katakan kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 63 tahun. Berapa menit saja kita hidup di akhirat? Marilah kita renungi bersama-sama agar kita senantiasa tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Sekarang banyak orang yang berprinsip, banyak orang yang berpikir mengenai tentang kerjanya sendiri. Mereka tanpa memikirkan apakah waktu luang mereka untuk keluarga terbuang begitu saja, ataupun kondisi kesehatannya semakin hari semakin parah, semakin memburuk.
Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihat wal faragh. Bahwasannya kedua nikmat yang manusia senantiasa merugi di dalamnya ialah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal ulama menjelaskan bahwasannya kata tertipu dalam redaksi hadis tersebut ialah merugi. Banyak orang yang merugi karena nikmat sehat dan waktu luang. Orang yang sehat seakan-akan tidak mempunyai waktu luang untuk dipersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Mereka senantiasa sibuk mengurusi hal duniawinya saja. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama ialah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua ialah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga ialah kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir ialah hidupmu sebelum matimu. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa kita pungkiri, masa tua, rasa sakit, miskin, waktu sibuk, dan kematian akan menghampiri kita ketika kita berada di dunia. Pemirsa rahimakumullah, waktu telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang sebuah perjalanan hidup, kebijaksanaan, pengalaman, sebuah kisah kehidupan, dan mengajarkan sebuah pentingnya sebuah masa depan. Karena waktu yang sudah terlewat tidak akan bisa kita ulangi lagi. Pemirsa rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulan, selagi kita masih diberikan nikmat yang panjang, selagi kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, misalkan kita diberi umur yang panjang. Kalau toh tidak, misalkan kita diberi umur 15 tahun. Lantas, kapan kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita senantiasa menghargai waktu yang ada. Marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.